Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara menentukan support dan resisten kripto. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu gimana sih caranya menentukan support dan resisten ketika teman-teman trading cryptocurrency. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait cara menentukan support dan resisten kripto ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, ataupun bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka menu playlist di channel Forex Club Indonesia. Teman-teman silakan buka menu playlist yang ada di channel Forex Club Indonesia. Klik bagian menu playlist yang ini. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara menentukan support dan resisten kripto. Kita buka terlebih dahulu aplikasi MetaTrader-nya. Ini kita pakai MT4XM di PC. Nah, grafik perdagangan yang sekarang teman-teman lihat ini merupakan pair mata uang konseling dengan USD, GBP USD. Kita buka grafik cryptocurrency terlebih dahulu. Kita buka Bitcoin. Kita setting chartnya, kita rubah ke candlestick. Ada beberapa cara yang akan kita bahas terkait cara menentukan support dan resisten kripto. Kita bahas dari cara yang pertama terlebih dahulu. Untuk menentukan support dan resisten, langkah yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan bantuan indikator teknikal untuk menentukan support resisten. Yang paling populer, teman-teman bisa gunakan indikator moving average untuk menentukan di mana sih level supportnya, di mana level resistennya. Indikator MA ini banyak digunakan oleh para analis teknikal untuk menentukan support resisten dinamis. Contohnya seperti ini, kita tambahkan terlebih dahulu indikator MA-nya. Semisal kita pakai MA 50. MA metodenya simple, shift-nya 0, apply to close, warnanya di sini kita gunakan warna merah. Klik OK. Nah, teman-teman semua perlu diperhatikan apabila garis MA ini berada di bawah dari candlestick ataupun di bawah dari pergerakan harga, maka fungsi indikator MA ini sebagai support. Kita tulis terlebih dahulu agar teman-teman lebih jelas. MA di bawah harga atau candlestick maka fungsinya sebagai support dinamis. Jadi ketika harga terkoreksi turun seperti ini kan harga dari sini naik ke atas sini, harga Bitcoin mengalami kenaikan, kemudian terkoreksi turun dan menyentuh garis indikator moving average. Maka teman-teman perlu waspada karena MA ini bertindak sebagai level support ataupun tahanan bawah. Seperti itu. Dan di sini bisa teman-teman lihat setelah menyentuh garis MA, kemudian harga didorong naik kembali. Jelas ya teman-teman, ketika MA berada di bawah candlestick ataupun berada di bawah harga, maka garis ini berfungsi sebagai tahanan bawah ataupun level support dinamis. Sedangkan, ini kebalikannya,
apabila garis MA ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan, apabila indikator moving average ini berada di atas candlestick ataupun berada di atas harga, maka fungsinya ini sebagai resisten ataupun tahanan atas. Kita tandai MA di atas harga, maka fungsinya itu sebagai resisten. Jadi teman-teman perlu waspada saat terjadi pergerakan harga yang seperti ini. Harga kan dari sini kemudian drop turun, garis MA ini di breakout, kemudian harga terkoreksi naik. Nah, ada kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan karena MA ini sebagai tahanan atas ataupun sebagai resisten. Dan di sini teman-teman bisa lihat terdapat pola candlestick evening star. Oke, ini candlestick 1, ini candlestick kedua, ini candlestick ketiga. Terjadi breakout di sini, di mana pola candlestick ini merupakan candlestick bearish reversal. Terbentuknya candlestick evening star ini merupakan pertanda harga akan melakukan penurunan setelah terjadinya koreksi kenaikan seperti ini. Kita entry sell saat candlestick bearish yang ini close. Jelas ya teman-teman, ini cara yang pertama. Sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya bisa menggunakan bantuan indikator teknikal untuk menentukan level support dan juga level resisten. Salah satu indikator yang cukup populer yaitu indikator moving average untuk menentukan support resisten dinamis. MA ini akan selalu mengikuti pergerakan harga, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi membuat dari support dan juga resisten. Kemudian kita bahas cara yang kedua. Ini kita buka grafik perdagangan Bitcoin lagi. Cara yang kedua, teman-teman bisa menentukan level support dan resisten menggunakan perhitungan manual ataupun teman-teman bisa gunakan bantuan indikator yang sudah menghitung secara otomatis level support dan resistennya. Pembahasannya sebenarnya telah kami jelaskan di video yang ini. Klik bagian menu video di YouTube channel Forex Club Indonesia. Kita cari pembahasannya. Teman-teman silakan simak di video yang ini. Cara menentukan support resisten akurat. Telah kami jelaskan gimana cara menghitung level support dan resisten secara manual. Disimak terlebih dahulu. Ini kita gunakan indikator custom yang sudah menghitung secara otomatis level support dan resisten hariannya. Kita kembali ke MetaTrader. Buka bagian indikator, kita gunakan indikator yang ini agar lebih jelas. Ini garisnya kita tebalkan, kita gunakan 3 level saja, kemudian klik OK. Kita sembunyikan bagian navigatornya. Teman-teman bisa dilihat yang biru ini merupakan level pivot point, kemudian yang merah ini R1 resisten pertama maksudnya, kemudian ini resisten kedua, resisten ketiga. Yang berwarna hijau ini support 1, support 2, dan support 3. Cara penggunaannya, perhatikan, apabila suatu level telah di breakout, maka kemungkinan harga itu akan bergerak ke level berikutnya, seperti itu. Sedangkan apabila harga tidak mampu breakout suatu level, maka harga akan kembali ke level yang sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ini kan harga, ini pergerakan kemarin, harga tidak bisa breakout level support yang kedua, kemudian harga mengalami kenaikan ke level support 1, support satunya di breakout, kemudian harga bergerak naik memecahkan level pivot point, kemudian level pivot pointnya di breakout dan harga naik ke resisten pertama. Garis yang berwarna merah ini resisten 1. Dan di sini resisten satunya tidak bisa di breakout. Ketika suatu level tidak bisa di breakout, maka harga akan kembali ke level yang sebelumnya. Harga didorong turun ke level pivot point. Seperti itu. Jelas ya teman-teman? Jadi kalau harga tidak bisa menembus suatu level, maka harga akan berbalik ke level sebelumnya. Ini level support 2 tidak bisa di breakout, kemudian harga naik ke level support yang pertama. Kemudian naik kembali ini sampai ke level pivot point, 2 level di breakout, maka tujuan harga selanjutnya ialah naik ke resisten yang pertama.
Seperti itu. Resisten pertama ini tidak bisa dipecahkan, harga kembali turun ke level pivot point. Nah, bagaimana dengan kondisi harga saat ini? Untuk harga Bitcoin, teman-teman bisa lihat di sini untuk hari ini harga dibuka di bawah level pivot point. Kemudian level pivot point-nya telah di breakout, maka tujuan harga selanjutnya ialah naik ke level resisten yang pertama. Harga kemungkinan akan naik ke resisten yang satu. Teman-teman tinggal tunggu saja. Kalau mau open posisi buy, sebaiknya open posisi buy limit di level pivot point yang ini. Stop loss silakan letakkan di bawah level support yang pertama. Take profitnya di resisten yang pertama. Ini jika teman-teman ingin menentukan support resisten harian, bisa gunakan indikator custom ataupun bisa hitung secara manual. Simak pembahasannya di video yang tadi. Di video yang ini, silakan teman-teman disimak terlebih dahulu, buka bagian menu video, cari video yang ini. Cara menentukan support dan resisten forex. Bisa juga teman-teman pakai untuk trading kripto. Kemudian langkah yang selanjutnya ataupun cara yang ketiga, teman-teman bisa menentukan support dan resisten kripto menggunakan tools Fibonacci retracement. Ini Fibo juga bisa kita pakai untuk mencari level-level penting, level support dan juga resisten. Kita kembali ke grafik, kita buka grafik Bitcoin lagi. Oke. Teman-teman yang belum menyimak pembahasan mengenai bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement, silakan disimak terlebih dahulu. Kalau teman-teman lihat di sini, pergerakan harga dari bawah sini naik ke atas, membuat high, kemudian terkoreksi turun membuat low, kemudian harga naik kembali ke atas ini membuat new high, kemudian harga turun signifikan dan swing low yang ini telah di breakout. Nah, teman-teman silakan tarik Fibo dari atas ini ke bawah sini. Seperti itu. Dan bisa dilihat ini golden rasionya. Ini level yang pertama, Fibo 38.2. Ini level yang kedua, Fibo 50. Kemudian ini level yang ketiga, Fibo 61.8. Teman-teman, silakan lakukan open posisi sell limit di 3 level ini karena ini merupakan level yang paling memungkinkan harga terkoreksi ke 3 level ini. Dan kalau kita lihat pergerakan harganya, harga dari bawah sini naik ke level Fibo 38.2, kemudian turun. Seperti itu. Teman-teman, perhatikan saat harga bergerak di golden ratio Fibonacci yang ini. 38.2, 50.0, 61.8. Semoga penjelasan mengenai 3 cara menentukan support dan resisten kripto ini bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya, baik itu pembahasan mengenai fundamental dan juga analisis teknikal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.